Halo sahabat Gebada, bagaimana kabar saat ini? Kiranya kebersamaan dalam Gebada terus menyemangati kita semua untuk semakin mengikuti firman Tuhan secara utuh, agar kita dapat terus bertumbuh. Saudara, bentuk kasih seperti apa yang saudara miliki sekarang? Apakah saudara sekalian mengasihi seseorang sampai menderita seperti Salomo? Bagaimana perasaan saudara sekalian jika menerima pernyataan kasih seperti yang dirasakan gadis Sulam? Hati saudara sekalian pasti akan berdebar-debar ya. Pembacaan Alkitab hari ini diambil dari firman Tuhan dalam kitab Kidung Agung pasal 5 sampai 8. Tentang kisah cinta dua orang yang semakin lama semakin dalam. Namun, kasih mereka ternyata juga menghadapi krisis. Sebab saling mengasihi bukan berarti tidak ada konflik. Namun, meskipun mereka memiliki konflik, kasih mereka satu sama lain tetap sama. Itu sebabnya pertengkaran antar pasangan itu bagai mencincang air atau tiada berguna untuk terus dilakukan. Ini juga saat yang tepat untuk menyadari bahwa orang ini adalah satu-satunya bagi saya. Kasih bisa saja dimulai dengan emosi. Tetapi saudara sekalian tidak bisa terus hidup dengan emosi itu. Ada hal yang lebih penting dalam kasih daripada emosi. Dibutuhkan pengorbanan, pelayanan, pertimbangan, rasa hormat, pengertian, dan penantian. Pasal 7 dan 8 menunjukkan bahwa hubungan pasangan bisa menjadi lebih kuat setelah berhasil mengatasi krisis. Mari, kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari, kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup. Apakah sudah mekar bunganya? Apakah pohon-pohon delima sudah berbunga? Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Dalam beberapa hal, pernyataan kasih antara kedua orang ini mungkin bisa terasa berlebihan. Tetapi kita kemudian dapat menyadari apa itu kasih sejati melalui Kidung Agung. Kasih ini adalah kisah kasih antara Tuhan dan saya, dan juga antara Tuhan dan saudara sekalian. Seperti dinyatakan juga dalam Kidung Agung, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tidak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kasih Tuhan kepada kita lebih kuat daripada maut. Saya harap saudara sekalian menyampaikan kidung kasih kepada Tuhan dalam semangat kasih tersebut. Kehendak Tuhan yang dinyatakan dengan sempurna adalah Injil yang penuh dengan kasih. Oleh karena itu, mari kita membaca dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dari kitab Kidung Agung pasal 5 sampai 8 dalam gerakan baca dengar Alkitab. Aku datang ke kebunku, Dinda pengantinku. Kukumpulkan mur dan rempah-rempahku. Kumakan sambangku dan maduku. Kuminum anggurku dan susuku. Makanlah, teman-teman. Minumlah. Minumlah sampai mabuk cinta. Aku tidur, tetapi hatiku bangun. Dengarlah, kekasihku mengetuk. Bukalah pintu,
Dinda, manisku, merpatiku, idam-idamanku. Karena kepalaku penuh embun dan rambutku penuh tetesan embun malam. Bajuku telah kutanggalkan. Apakah aku akan mengenakannya lagi? Kakiku telah kubasuh. Apakah aku akan mengotorkannya pula? Kekasihku memasukkan tangannya melalui lubang pintu. Berdebar-debarlah hatiku. Aku bangun untuk membuka pintu bagi kekasihku. Tanganku bertetesan mur. Bertetesan cairan mur jari-jariku pada pegangan kancing pintu. Kekasihku, kubukakan pintu, tetapi kekasihku sudah pergi, lenyap. Seperti pingsan aku ketika ia menghilang. Ku cari dia, tetapi tak kutemui. Ku panggil, tetapi tak disahutnya. Aku ditemui peronda-peronda kota. Dipukulinya aku, dilukainya. Selendangku dirampas oleh penjaga-penjaga tembok. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, bila kamu menemukan kekasihku, apakah yang akan kamu katakan kepadanya? Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? Apakah kelebihan kekasihmu daripada kekasih yang lain, sehingga kau sumpahi kami begini? Putih, bersih, dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa orang. Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. Matanya bagaikan merpati pada batang air, bermandi dalam susu, duduk pada kolam yang penuh. Pipinya bagaikan bedeng rempah-rempah, petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung bibirnya, bertetesan cairan mur. Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis. Tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam. Kakinya adalah tiang-tiang marmer putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, terpilih seperti pohon-pohon aras.
hanya manis semata-mata. Segala sesuatu padanya menarik. Demikianlah kekasihku, demikianlah temanku, hai putri-putri Yerusalem. Kemana perginya kekasihmu, hai jelita di antara wanita? Ke jurusan manakah kekasihmu pergi, supaya kami mencarinya besertamu? Kekasihku telah turun ke kebunnya, ke bedeng rempah-rempah, untuk mengembalakan domba dalam kebun dan memetik bunga bakung. Aku kepunyaan kekasihku, dan kepunyaanku kekasihku, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Cantik engkau manisku, seperti kota Tirza. Juwita seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab aku menjadi bingung karenanya. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. Bagaikan belahan buah delima pelipismu di balik telekungmu. Permaisuri ada 60, selir 80, dan darah-darah tak terbilang banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku, idam-idamanku, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi yang melahirkannya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia. Permaisuri-permaisuri dan selir-selir memujinya. Siapakah dia yang muncul laksana fajar mereka, indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ke kebun kenari aku turun melihat kuntum-kuntum di lembah. Melihat apakah pohon anggur berkuncup dan pohon-pohon delima berbunga. Tak sadar diri aku. Kerinduanku menempatkan aku di atas kereta orang bangsawan. Kembalilah, kembalilah ya gadis sulam. Kembalilah, kembalilah, supaya kami dapat melihat engkau. Mengapa kamu senang melihat gadis sulam itu, seperti melihat tari-tarian perang? Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur. Lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan, karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang.
Lehermu bagaikan menara gading. Matamu bagaikan telaga di Heshibon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara di gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel. Rambut kepalamu merah lembayung. Seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku, kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu. Semerbak bau buah dudaim. Dekat pintu kita ada pelbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu, kekasihku. Oh, seandainya engkau saudaraku laki-laki yang menyusu pada buah dada ibuku, akan kucium engkau bila kujumpai di luar, karena tak ada orang yang akan menghina aku. Akan kubimbing engkau dan kubawa ke rumah ibuku, supaya engkau mengajar aku. Akan kuberi kepadamu anggur yang harum untuk diminum, air buah delimaku. Tangan kirinya ada di bawah kepalaku, tangan kanannya memeluk aku. Kusumpahi kamu, putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingininya? Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut,
kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang? Bila ia tembok, akan kami dirikan atap perak di atasnya. Bila ia pintu, akan kami palangi dia dengan palang kayu aras. Aku adalah suatu tembok, dan buah dadaku bagaikan menara. Dalam matanya, ketika itu, aku bagaikan orang yang telah mendapat kebahagiaan. Salomo mempunyai kebun anggur di Baal Hamon. Diserahkannya kebun anggur itu kepada para penjaga. Masing-masing memberikan 1000 keping perak untuk hasilnya. Kebun anggurku yang punyaku sendiri ada di hadapanku. Bagimulah 1000 keping itu, Raja Salomo, dan 200 bagi orang-orang yang menjaga hasilnya. Hai penghuni kebun, teman-teman memperhatikan suaramu. Perdengarkanlah itu kepadaku. Cepat kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung